أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بأخلاق الكريمة ونهانا بأخلاق المذمومة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan pada hari ini bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah memandang kita, Allah muliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu indallah, di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan solusi bagi setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang akan khatib sampaikan pada siang hari ini ialah lahirnya manusia pilihan, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling lengkap bagi kita semua.
Di bulan Rabiul Awal lahir seorang manusia agung, junjungan alam, manusia pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, contoh yang terbaik bagi kita semua. Bahkan pepatah Arab mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Ia laksana permata di antara bebatuan biasa. Dari proses kelahiran Rasulullah saja berbeda dengan kelahiran kita manusia pada umumnya. Di dalam kitab Rahiqul Makhtum, pengarangnya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah lahir terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pertama, Rasul lahir sebelum subuh, tapi keadaan kota Mekah terang benderang seperti jam 9 pagi. Nabi Muhammad lahir terjadi gempa yang menghancurkan berhala-berhala Yahudi dan memadamkan api Majusi. Nabi Muhammad lahir, sumur air Zam-Zam meluap, pohon kurma yang kering subur kembali. Nabi Muhammad lahir, tidak ada menempel setetes darah pun di badan beliau. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Bahkan kepribadian Rasul berbeda dengan kita. Rasul berkeringat sama seperti kita berkeringat, tapi keringat Rasul tidak sama seperti keringat kita. Rasul mempunyai istri yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sangat senang mengumpulkan keringat Rasulullah. Ketika Rasul tertidur, diletakkanlah kain alas tidur Rasulullah, lalu menempellah keringat Rasul, dan kain tersebut pelan-pelan diperas oleh Ummu Sulaim, dan keringat Rasul ditempatkan di botol minyak wangi dan disemprotkan ke baju. Lebih wangi baju Ummu Sulaim, lebih wangi lagi baju Ummu Sulaim daripada minyak wangi. Itulah keringat Rasulullah, berbeda dengan keringat kita. Rasul tidur, tapi tidurnya Rasulullah berbeda dengan tidur kita. Rasul tidur menghadap kiblat, berbantalkan tangan, punggung ditekuk, kaki ditekuk. Kalau Rasulullah tertidur, maka kita akan dapat membaca kepala Nabi Muhammad bulat seperti huruf mim, berbantalkan tangan seperti huruf ha, punggung ditekuk seperti huruf mim, kaki ditekuk seperti huruf dal. Kita akan dapat membaca Muhammad, tidur Rasulullah. Maka wajarlah pepatah Arab mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Imam Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam, beliau menjelaskan he is the only one example. Rasul itu contoh yang paling lengkap. Apa yang dilakukan Rasul seluruhnya menjadi contoh buat kita.
Kita harus mengetahui sejarah, bukan hanya Rasul dilahirkan. Setelah Rasul dilahirkan, lalu disusui oleh ibu susunya. Yang pertama Suwaibatul Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Setelah itu dikembalikan kepada Siti Aminah berusia 6 tahun. Diajak berziarah ke makam Abdullah. Seminggu kemudian meninggal Siti Aminah. Setelah itu terbatas pengetahuan kita mengenai sejarah Rasulullah. Dari muda sampai 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah. Setelah diangkat menjadi Rasul, baru kita ketahui kembali sejarah Rasulullah. Padahal dari muda Rasul sudah bisa menjadi contoh bagi kita semua. Bahkan sewaktu Rasul muda, Rasul sudah mendapat gelar Al-Amin, yang dipercaya karena kejujurannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata sewaktu muda merupakan pemuda yang cekatan, memiliki semangat juang yang tinggi. Maka Rasul dapat menikahi Khadijah, wanita kaya pedagang sukses. 1/3 tanah Arab adalah kepunyaan Khadijah. Rasulullah dapat melamarnya dengan 20 ekor unta ahmar. Unta ahmar itu hanya unta yang bisa dibeli oleh raja-raja dan sultan, bukan unta pada umumnya, bukan unta biasanya, karena harganya yang begitu mahal. Tapi anak usia 25 tahun mampu menikahi seorang wanita dengan 20 ekor unta ahmar. Berarti masa muda Rasulullah adalah masa muda yang cekatan, pintar dan mandiri. Ternyata setelah berpulang ke rahmatullah atuknya, Nabi Muhammad dirawat, dijaga, dididik oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Diajari berdagang. 3 tahun Nabi Muhammad sudah bisa berdagang ke negeri Syam, bekerja sama dengan 3 negara sekaligus. Maka dari itu Rasulullah sangat tidak menyukai anak-anak muda yang lemah, generasi penerus yang lemah. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku mempunyai harta yang banyak, tapi aku cuma punya 1 orang anak. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3-nya?" Kata Rasul, "Tidak boleh." "Bolehkah aku bersedekah dengan 1/2-nya?" Rasul juga berkata, "Tidak boleh." "Bolehkah aku bersedekah dengan 1/3-nya ya Rasulullah?" Rasul kembali menjawab, "Tidak boleh." 1/3 itu pun masih terlalu banyak. Seraya Nabi bersabda, "Innaka antadhara warashataka aghniya khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguh aku mengharapkan engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya dan berharta, bukan pewarismu dalam keadaan lemah nan papa yang menggantungkan hidupnya pada belas kasih orang lain. Inilah asbabun nuzul sehingga turun Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan, meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini jelas bahwa Rasul menganjurkan kita untuk menjadi generasi muda yang kuat, generasi muda yang tangguh, bukan generasi muda yang lemah, bukan generasi muda yang loyo, bukan generasi muda yang selalu berpangku tangan kepada orang lain.
Bahkan Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual muslim Indonesia sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, beliau katakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah fisik. Bekali diri kita dengan kekuatan-kekuatan fisik supaya menjadi anak yang tangguh, supaya menjadi anak yang semangat dalam belajar. Jangan sampai ketika belajar kita menjadi anak yang bermalas-malasan. Ketika guru menjelaskan kita malah asik tertidur. Ketika guru menerangkan kita malah asik bermain. Berarti kita menjadi pribadi yang lemah. Yang kedua, lemah ilmu. Mari kita menjadi pribadi yang memiliki intelektual yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, supaya kita menjadi pribadi yang bahagia di dunia. Karena Rasul bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Yang ketiga adalah lemah harta, lemah ekonomi. Jadilah kita anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif, anak-anak yang bisa membantu kedua orang tua kita, bukan anak yang menyusahkan bagi orang tua kita. Maka dari itu, jadilah anak-anak yang mapan dari segi ekonominya. Dan keempat adalah lemah semangat hidup. Menjadi seorang anak harus punya impian, harus punya cita-cita, harus punya semangat juang yang tinggi. Jangan sampai ketika kita ingin pergi ke sekolah, tapi orang tua kita membangunkan kita, lelah dan letih dia membangunkan kita, itu pun belum terbangun juga. Seharusnya anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi, tanpa harus dibangunkan, dia sudah bangun terlebih dahulu. Dan yang kelima, kata Profesor Dr. B.J. Habibie, kelemahan yang paling kita takuti ialah lemah akhlak. Jadilah pribadi anak-anak yang berakhlakul karimah, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru-guru kita, supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu-ilmu yang kita pelajari itu dicabut Allah keberkahannya, dikarenakan tidak patuh dan taatnya kita kepada guru-guru kita, sehingga kita tidak mendapatkan berkahnya ilmu. Dapat hari ini ilmu yang kita pelajari, esok hilang hafalan-hafalan kita. Hari ini kita menghafal bagus hafalan kita, esok hafalan kita sudah hilang. Kenapa? Karena hilang keberkahannya, karena tidak taat dan patuhnya kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kelima kelemahan ini dapat kita antisipasi dan kita jadikan kekuatan bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi diri kita, mencontoh keluarga-keluarga kita, dan kita bisa menjadi hamba yang kelak akan bertemu dengan Rasulullah di surga nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.